Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alawiyah dengan NIM P37322202034. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin. Pengertian vitamin atau vital amine adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot dalam molekul kecil yang memiliki fungsi vital metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jenis-jenis vitamin. Yang pertama, vitamin larut lemak, terdiri dari vitamin A atau retinol, vitamin D atau kalsiferol, vitamin E atau tokoferol, dan vitamin K. Kedua, vitamin larut air, terdiri dari vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Vitamin larut lemak. Yang pertama, vitamin D atau kalsiferol berfungsi membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Bersumber dari banyak ditemukan pada makanan hewani, antara lain yaitu ikan, telur, susu, serta produk olahan seperti keju. Kekurangan vitamin D merusak otot atau kejang, osteomalacia, yaitu hilangnya unsur kalsium dan fosfor secara berlebihan di dalam tulang, osteoporosis, yaitu kerapuhan tulang akibatnya berkurangnya kepadatan tulang. Kelebihan vitamin D, tubuh mengalami diare, berkurangnya berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi berlebihan. Farmakodinamik meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat melalui usus halus, bekerja langsung dan tidak langsung pada sel yang berperan dalam remodeling tulang. Vitamin juga mengurangi ekskresi Ca2+ melalui ginjal. Farmakokinetik, absorpsi vitamin D melalui saluran cerna cukup baik. Vitamin D3 diabsorpsi lebih cepat dan lebih sempurna. Gangguan fungsi hati, kandung empedu saluran cerna seperti stroke akan mengganggu absorpsi vitamin D. Kedua, vitamin A atau retinol berfungsi menjaga kesehatan kulit, mata, dan imunitas tubuh. Bersumber dari susu, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Kekurangan vitamin A, penderita akan mengalami rabun senja dan katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya imunitas, dan kondisi kulit yang kurang sehat. Kelebihan vitamin A menyebabkan keracunan pada tubuh, penyakit yang dapat ditimbulkan yaitu pusing-pusing, kerontokan rambut, kulit kering bersisik, dan pingsan. Dalam kondisi akut dapat menyebabkan kerabunan, terhambatnya pertumbuhan tubuh, pembengkakan hati, dan iritasi kulit. Farmakokinetik, diabsorpsi sempurna melalui usus halus dan kadarnya dalam plasma mencapai puncak setelah 4 jam. Tetapi, absorpsi dosis besar vitamin A kurang efisien karena sebagian akan keluar melalui tinja. Gangguan absorpsi lemak akan menyebabkan gangguan absorpsi vitamin A. Indikasi: masa hamil dan laktasi, pasien stroke, obstruksi biliaris, sirosis hepatis, dermatis. Pemberian bersama vitamin E dapat meningkatkan efektivitas vitamin A dan mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hipervitaminosis. Ketiga, vitamin K atau naftoquinone berfungsi pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Bersumber dari susu, kuning telur, dan sayur, dan minyak nabati. Kekurangan vitamin K, pendarahan di dalam tubuh dan kesulitan pembekuan darah saat terjadi luka pendarahan berdarah sebagai enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino asam glutamat. Farmakodinamik, pada orang dewasa vitamin K tidak mempunyai aktivitas farmakodinamik, tetapi pada pasien defisiensi vitamin K, vitamin ini berguna untuk meningkatkan biosintesis beberapa faktor pembekuan darah yaitu protrombin. Farmakokinetik, absorpsi vitamin K melalui usus sangat tergantung dari kelarutannya absorpsi filokwinon dan
quinone hanya berlangsung baik bila terdapat garam-garam empedu, sedangkan menadion dan derivatnya yang larut air dapat diabsorpsi walaupun tidak ada empedu. Sebagian besar dikonjugasi dengan asam glukuronat. Pemakaian antibiotik sangat memengaruhi jumlah vitamin K dalam tinja, terutama yang merupakan hasil sintesis bakteri khusus. Vitamin E atau tokoferol berfungsi menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Melindungi paru-paru manusia dari polusi udara sebagai senyawa antioksidan alami. Bersumber dari banyak ditemukan pada ikan, ayam, kuning telur, ragi, dan minyak tumbuh-tumbuhan, susu, daging, kacang, dan sayur-sayuran. Kekurangan vitamin E menyebabkan kemandulan baik bagi pria maupun wanita, anemia hemolitik, degenerasi retina, kelemahan otot, miopatia, ataksia, dan gangguan neurologis. Kelebihan vitamin E dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan reproduksi, dan gangguan saluran cerna. Farmakodinamik sebagai antioksidan dan dapat melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Farmakokinetik diabsorpsi baik melalui saluran cerna. Kebanyakan vitamin E diekskresi secara lambat ke dalam empedu, sedangkan sisanya diekskresi melalui urin sebagai glukuronida dari asam tokoferonat atau metabolit lain. Vitamin C atau asam askorbat berfungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen, senyawa antioksidan, membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif, menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh, dan juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian. Kelebihan vitamin C menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Farmakodinamik. Keadaan normal tidak menunjukkan efek farmakodinamik yang jelas. Namun pada keadaan defisiensi, pemberian vitamin C akan menghilangkan gejala penyakit dengan cepat. Farmakokinetik mudah diabsorpsi melalui saluran cerna. Pada keadaan normal, tampak kenaikan kadar vitamin C dalam darah setelah diabsorpsi. Distribusinya luas ke seluruh tubuh dengan kadar tertinggi dalam kelenjar dan terendah dalam otot dan jaringan lemak. Ekskresi melalui urin dalam bentuk utuh dan bentuk garam sulfatnya terjadi jika kadar dalam darah melewati ambang rangsang ginjal yaitu 1,4 mg. Vitamin larut air. Vitamin B1 atau tiamin berfungsi menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi dan membantu proses metabolisme protein lemak. Bersumber dari gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Kekurangan vitamin B1 menyebabkan kulit akan mengalami berbagai gangguan, seperti kulit kering dan bersisik, penyakit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Farmakokinetik. Pada pemberian parenteral, absorpsinya cepat dan sempurna. Absorpsi per oral maksimum 8-15 mg per hari, yang dicapai dengan pemberian oral sebanyak 40 mg. Dalam satu hari sebanyak 1 mg tiamin mengalami degradasi di jaringan tubuh. Vitamin B3 atau niacin berfungsi menghasilkan energi, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain dan vertigo, dan penetral racun. Bersumber dari makanan hewani seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, ikan, serta gandum dan kentang manis. Kekurangan vitamin B3 menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Vitamin B2 atau iboflavin
berfungsi penting dalam metabolisme di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh berperan sebagai koenzim flavin mononukleotida, membentuk molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh, seperti kulit, rambut, dan kuku. Bersumber banyak ditemukan pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Kekurangan vitamin B2 menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Farmakokinetik. Pemberian secara oral atau parenteral akan diabsorpsi dengan baik dan didistribusi merata di seluruh jaringan. Vitamin B6 atau piridoksin berfungsi sebagai senyawa koenzim A yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid, metabolisme nutrisi, dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Bersumber banyak terdapat di dalam beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Kekurangan B6 dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, dan insomnia. Farmakodinamik. Pemberian piridoksin secara oral dan parenteral tidak menunjukkan efek farmakodinamik yang nyata. Dosis sangat besar, yaitu 3-4 gram per kilogram, menyebabkan kejang dan kematian pada hewan coba, tetapi dosis kurang dan ini umumnya tidak menimbulkan efek yang jelas. Farmakokinetik. Mudah diabsorpsi melalui saluran cerna. Metabolit terpenting dari ketiga bentuk tersebut adalah 4-min asam piridoksat. Ekskresi melalui urin terutama dalam bentuk 4-asam piridoksat dan piridoksal. Vitamin B5 atau asam pantotenan berfungsi terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak, menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak, memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Bersumber dari daging, susu, ginjal, dan hati hingga makanan nabati, seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Kekurangan vitamin B5 menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik. Selain itu, gangguan lain yang akan diderita adalah kram otot serta kesulitan untuk tidur. Vitamin B9 atau asam folat berfungsi sintesa sel-sel baru, pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang, dan untuk pendewasaannya pembawa karbon tunggal dalam pembentukan heme, menyembuhkan anemia pernisiosa, namun gejala gastrointestin dan gangguan saraf tetap bertahan. Bersumber dalam bahan makanan terutama dalam bentuk poliglutamat. Asam folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Kekurangan vitamin B9 menyebabkan terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan diare. Farmakodinamik. Absorpsi asam folat paling baik adalah melalui pemberian peroral, terutama pada sepertiga bagian proksimal usus halus. Pemberian dengan dosis kecil memerlukan energi untuk melakukan absorpsi, sedangkan pada dosis besar, absorpsi dapat berlangsung secara difusi. Farmakokinetik. Asam folat yang terdapat dalam plasma darah terikat pada protein yang tidak difiltrasi ginjal. Distribusi folat merata ke semua sel jaringan dan terjadi penumpukan dalam cairan cerebrospinal. Ekskresi berlangsung di ginjal dan sebagian besar dalam bentuk metabolit. Vitamin B7 atau biotin berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif, sintesis dan oksidasi asam lemak, deaminasi pengeluaran NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA.
Bersumber terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang baik adalah hati, kuning telur, serealia, kamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayur dan buah-buahan tertentu seperti jamur, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Kekurangan vitamin B7 dapat menimbulkan penyakit dermatitis, hiperesetia, dan parestesia, keratokonjungtivitas, anoreksia, anemia, dan terganggunya fungsi jantung. Vitamin B12 atau cyanocobalamin berfungsi metabolisme energi di dalam tubuh, memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah. Bersumber dari daging, telur, susu, hati, dan ragi atau makanan hasil fermentasi. Kekurangan vitamin B12 mengalami anemia atau kekurangan darah, mudah lelah, dan lesu serta iritasi kulit. Mineral. Pengertian mineral menurut The International Mineralogical Association tahun 1995 telah mengajukan definisi baru tentang definisi material. Mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Kalsium berfungsi sebagai bahan bangun bagi kerangka, regulasi daya rangsang dan kontraksi otot, serta penerusan impuls saraf. Bersumber dari susu, telur, juga gandum dan sayur mayur antara lain yaitu bayam. Fosfor adalah bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler. Berfungsi klasifikasi tulang dan gigi, absorpsi dan mengangkut zat gizi, mengatur keseimbangan asam basa, serta proses lain dalam tubuh. Sumber fosfor yaitu terdapat pada daging, ayam, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan pada tulang dengan gejala rasa lelah dan kurang nafsu makan. Magnesium merupakan makromineral terbanyak dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, magnesium ditemukan pada bagian tulang 60-65%, pada otot 25%, serta sisanya tersebar merata pada sel tubuh dan cairan tubuh. Berfungsi sebagai bagian lebih dari 300 enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi di dalam tubuh, membantu pada transmisi syaraf, pembekuan darah, relaksasi otot, dan mencegah kerusakan gigi. Bersumber dari magnesium terdapat pada sayuran hijau, daging, kacang-kacangan, dan susu. Kekurangan magnesium menyebabkan terjadinya pada komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi. Natrium berfungsi sebagai menjaga keseimbangan asam basa, transmisi syaraf, dan kontraksi otot. Natrium bersumber dari garam dapur, MSG kecap, makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Akibat kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi pada kondisi diare, muntah, dan keringat yang berlebihan. Kelebihan natrium dapat menyebabkan terjadinya edema dan hipertensi. Besi atau Fe berfungsi dalam pembentukan hemoglobin dalam darah, bersumber dari susu, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Akibat kekurangan zat besi adalah anemia, lesu, pusing, pucat pada kulit. Tembaga berfungsi sebagai pembentukan eritrosit dan hemoglobin, komponen enzim dan protein, aktivitas saraf, sintesis substansi seperti hormon. Bersumber dari mineral yang berasal dari padi-padian, polong-polongan, kerang, ginjal, dan hati. Akibat kekurangan tembaga adalah anemia, gangguan saraf, dan tulang. Kalium berfungsi untuk mengatur detak jantung, memelihara keseimbangan air, transmisi saraf, memelihara keseimbangan asam basa, katalisator, kontraksi otot, mengatur sekresi insulin dari pankreas, memelihara permeabilitas membran sel,
Kalium merupakan mineral yang bersumber dari sayuran, buah-buahan, dan kecap. Akibat kekurangan kalium dapat mengakibatkan gangguan jantung, kontraksi otot terganggu, pernapasan terganggu. Kromium. Untuk menjaga kadar gula, kromium berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid, memudahkan masuk glukosa ke dalam sel atau pelepasan energi. Bersumber dari biji-bijian, serealis, makanan hasil laut, daging. Akibat kekurangan kromium, hilangnya rambut dan gigi, gangguan pencernaan, dan lesu. Seng berfungsi sebagai pemeliharaan beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap atau lidah, meningkatkan seksualitas, mekanisme pernapasan, berfungsi dalam pankreas, bersumber dari kerang, tiram, hati, kacang-kacangan, susu, dedak, gandum. Seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon penting. Akibat kekurangan seng akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, penyembuhan luka lambat, kurang tajam terhadap bau dan rasa, kerdil, dan anemia. Klorin. Fungsi klorin membentuk asam lambung atau HCl atau asam klorida pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Sumber klorin yaitu garam dapur, keju, sayuran hijau, makanan hasil laut, telur, susu, dan daging. Akibat kekurangan klorin, rambut cepat memutih, kurangnya ketahanan gigi, gangguan pencernaan, dan lesu. Kobalt. Fungsi kobalt untuk membentuk pembuluh darah serta pembangunan vitamin B12 atau cyanokobalamin diperlukan untuk fungsi normal sel, terutama sel sumsum tulang, mematangkan sel darah merah, sistem saraf, dan sistem pencernaan. Berperan dalam fungsi berbagai enzim. Sumber kobalt yaitu daging, hati, susu, dan hasil. Akibat kekurangan kobalt berpengaruh pada jantung dan juga berpengaruh menurunkan fertilitas pada pria. Iodium berfungsi untuk membentuk zat tirosin yang terbentuk pada kelenjar tiroid. Sumber iodium yaitu garam dapur, difortifikasi, makanan laut, air, dan sayur di daerah non-gondok, dan hewan yang makan makanan tersebut. Akibat kekurangan iodium yaitu penyakit gondok pada anak, terjadi kemunduran fisik dan mental. Fluorin. Fluorin berfungsi untuk memperkuat gigi. Fluor berperan untuk membentuk lapisan emel gigi yang melindungi dari segala macam gangguan pada gigi. Sumber fluorin yaitu kuning telur, susu, dan otak. Kekurangan fluorin menyebabkan kerusakan gigi yang berlebihan. Sekian presentasi dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.